Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan PLP 1 yang dilaksanakan di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alza Sabita Huwaida dengan nomor NPM 225490 dari Prodi PGSD kelas 03 semester 5. Yang pertama, saya akan mengenalkan mengenai profil sekolah di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. SD Negeri Sumber 6 Surakarta terletak di Jalan Kutai Barat 3, nomor 2, RT 2, RW 16, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah dasar ini berstatus negeri yang sudah memiliki akreditasi A dan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Selanjutnya, saya akan menggambarkan bagaimana situasi di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Bangunan sekolah ini terdapat 2 lantai yang memiliki beberapa fasilitas seperti lapangan yang cukup luas, 6 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS, 2 ruang ibadah untuk muslim dan non-muslim, 4 bilik toilet untuk peserta didik dan guru, 1 ruang gudang, dan 1 kantin sekolah. Namun, sekolah ini belum memiliki ruang perpustakaan. UKS belum memiliki ruang tersendiri dan belum memiliki sarana IT yang memadai untuk pelaksanaan asesmen nasional. Secara umum, kondisi fisik di SD Negeri Sumber 6 ini sudah cukup baik. Namun ada beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan lagi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Yang pertama, SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini memiliki visi, yaitu terwujudnya murid yang beriman, berkarakter, dan berbudaya, cerdas, terampil, mampu berliterasi, serta peduli lingkungan. Kemudian terdapat 10 misi di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Yang pertama, yaitu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mewujudkan murid yang memiliki sikap mandiri, kolaboratif, aktif, kreatif, dan bernalar kritis. Yang keempat, menumbuh kembangkan cinta budaya daerah sebagai kearifan lokal. Yang kelima, mengembangkan sikap nasionalis dan berwawasan global, dan lain sebagainya. Visi dan misi ini ditempel pada dinding yang dapat dilihat oleh seluruh warga sekolah. Kepala sekolah dan guru tidak menghafal visi dan misi tersebut, melainkan hanya dipahami karena segala kegiatan di sekolah disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi yang ada di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Sumber 6 Surakarta terdiri dari ASN dan non-ASN, yang memiliki total 11 orang pendidik dan tenaga kependidikan, yang terdiri atas 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 guru PJOK, 1 guru agama Islam, 1 operator sekolah, dan 1 penjaga sekolah. SDN Sumber 6 ini sudah terdapat bagan struktur organisasi. Namun, papan organisasi belum ditempel di dinding karena masih dalam proses pembuatan sebab pergantian kepala sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas kepala sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri Sumber 6 Surakarta telah menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama ada program kerja, yang disusun sesuai kurikulum merdeka. Kepala sekolah juga membentuk tim pelaksana dan koordinator kurikulum, termasuk tim pengembangan kurikulum, tim adiwiyata, dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Selanjutnya, kepala sekolah juga melakukan pengawasan, seperti melakukan monitoring, evaluasi, dan refleksi terhadap program kerja dan pelaksanaan kurikulum merdeka. Kepala sekolah juga menerapkan kebijakan dalam bidang intrakurikuler yang meliputi jadwal pelajaran, jadwal seragam sekolah, kalender akademik, dan kenaikan kelas. Kepala sekolah juga memiliki kebijakan dalam bidang ekstrakurikuler, meliputi kegiatan ekstrakurikuler seni rupa yang dilaksanakan pada hari Senin, pencaksilat dan tari dilaksanakan pada hari Selasa, karawitan hari Rabu, dan pramuka dilaksanakan pada hari Jumat. Kepala sekolah telah melakukan implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan sepenuhnya pada tahun pelajaran 2024 dan 2025 pada kelas 1 sampai 6. Kepala sekolah juga memiliki kebijakan dalam pengelolaan administrasi. Keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penyusunan anggaran berdasarkan rapot pendidikan. Dan guru kelas wajib membuat administrasi kelas.
Kepala sekolah juga menjaga hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam lingkungan sekolah, hubungan dengan masyarakat internal melalui komite wali murid. Hubungan eksternal melibatkan masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Dan berikut ini merupakan lampiran dari tugas kepala sekolah. Selanjutnya ada tugas guru. Guru memiliki kebijakan dalam proses pembelajaran, termasuk perencanaan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru harus memiliki dokumen pembelajaran, meliputi program tahunan, program semester, dan modul ajar yang dilengkapi dengan alur tujuan pembelajaran yang disusun setiap menjelang tahun ajaran baru. Guru juga harus membuat evaluasi pembelajaran seperti ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian sumatif akhir semester. Selanjutnya, pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, semua guru berpartisipasi dalam tim pelaksanaan P5. Semua guru juga menyusun modul P5 beserta dengan evaluasi P5 yang dilakukan setiap akhir tema untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik. Guru juga harus menyusun metode pembelajaran. Metode pembelajaran harus bervariasi agar tidak monoton dan membosankan. Guru juga harus menyusun administrasi kelas yang terdiri dari dokumen kelas, jurnal pembelajaran, dan peraturan kelas yang dibuat bersama dengan peserta didik dan dilengkapi dengan konsekuensi bagi pelanggar. Selanjutnya, di sini terdapat lampiran dari semua tugas guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. SD Negeri Sumber 6 Surakarta memiliki kebijakan dalam membuat peraturan dan tata tertib, yaitu terdapat tata tertib mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, serta terdapat peraturan tata tertib peserta didik yang harus dipatuhi. Terdapat peraturan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang masih dalam proses penyusunan. Terdapat program bimbingan konseling yang memiliki tujuan untuk penanganan isu seperti bullying dengan melibatkan semua guru. Terdapat juga sanksi dan konsekuensi. Sekolah melakukan pendekatan seperti mengajak siswa untuk menerapkan perilaku disiplin positif. Jika terdapat peserta didik yang melakukan pelanggaran, maka dapat diberi sanksi berupa teguran lisan, pencatatan di buku pelanggaran, atau diberikan tugas tertentu. Jika pelanggaran dilakukan berulang kali, maka wali murid akan dipanggil ke sekolah. Dan berikut ini terdapat gambar dari tata tertib di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kultur sekolah yang ada di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Di sini ada beberapa pembiasaan yang sudah diterapkan di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Yang pertama ada program 5S, dilakukan setiap hari oleh seluruh warga sekolah. Pendidik menyambut siswa di gerbang sekolah dan bersalaman dengan siswa. Selanjutnya ada program Jumat Bersih yang dilaksanakan setiap hari Jumat, melibatkan seluruh warga sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga ada upacara bendera, dilaksanakan setiap hari Senin dan juga dilaksanakan saat memperingati hari besar nasional, seperti Hari Kartini, Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Rabu sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya ada program literasi sekolah, dilaksanakan setiap hari Selasa selama 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya ada pembiasaan ibadah bersama. Bagi peserta didik muslim, sholat duha bersama di halaman sekolah setiap hari Kamis pagi. Sedangkan ibadah bagi peserta didik non-muslim, yaitu ibadah bersama di ruang kelas lantai 2 setiap Kamis pagi. Selanjutnya ada kebiasaan rapi berseragam, dilakukan setiap hari sesuai ketentuan seragam. Selanjutnya ada pembiasaan berbaris, dilakukan setiap hari Selasa pagi sebelum literasi dimulai. Selanjutnya ada pembiasaan menghormati guru, dilakukan setiap hari oleh peserta didik, terlebih lagi saat hari guru. Dan biasanya diadakan program makan bersama dengan wali murid. Selanjutnya ada program class meeting yang dilakukan biasanya setelah ujian akhir semester. Ada kegiatan pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat setelah pembelajaran.
termasuk kegiatan pesta siaga dan jambore ranting. Ada juga kebiasaan senam bersama yang dilakukan setiap hari Jumat dan juga dilakukan jalan sehat bersama secara bergantian setiap minggu ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. SD Negeri Sumber 6 Surakarta telah melaksanakan program P5 dengan baik. Kepala sekolah bersama dengan semua guru sudah mengisi dokumen P5, tim dan koordinator P5, serta evaluasi P5. SD Negeri Sumber 6 juga melibatkan pihak luar terkait kegiatan P5, seperti masyarakat sekitar atau narasumber sesuai tema proyek yang dilaksanakan. Komunikasi dengan orang tua peserta didik juga dilakukan dengan baik oleh sekolah, seperti melakukan pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 1-2 bulan sekali. Program parenting juga diadakan oleh komite sekolah bergantian tiap kelas, bertujuan untuk mempererat hubungan sekolah dan orang tua untuk mendukung perkembangan peserta didik. Berikut ini terdapat gambar mengenai dokumen P5. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum.